Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Heriansah. Saya di sini sebagai Wakasekumas, kemudian juga menjabat sebagai Ketua PI dan juga sebagai guru bimbingan konseling. Pada hari ini saya sebagai pemateri yaitu praktek kerja lapangan atau juga bisa disebut dengan PI. Nah, di sini wajib kalian ketahui ada beberapa bidang di SMK Negeri 3 Sampit, yaitu yang pertama seni kerajinan dan pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian bisnis dan manajemen, kemudian teknologi dan rekayasa, kemudian program keahlian ada tata boga, tata busana, teknik komputer dan informatika, keuangan dan otomotif. Kemudian kompetensi keahliannya yaitu jasa boga, busana butik, multimedia, akuntansi dan teknik bisnis sepeda motor. Nah, di sini ada susunan struktur tim Pokja PKL. Yang pertama di sini ada penanggung jawab DRS Inyoman Sweta selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sampit. Kemudian Ketua Pokja PKL Heriansah SPD, saya sendiri. Kemudian Sekretaris Suhadi SPD, kemudian Bendahara Siti Rahma Utami SPD. Kemudian di sini ada Kaprodi atau Kepala Program Studi Koordinator Pembimbing, yaitu yang pertama Kaprodi Tata Boga, Bu Julia, kemudian Kaprodi Tata Busana, Ibu Rona, kemudian Kaprodi Multimedia, Ibu Nova, kemudian Kaprodi Akuntansi, Ibu Mila, kemudian Kaprodi Teknik Bisnis Sepeda Motor, Pak Agung. Nah, kemudian latar belakang PKL yang pertama di sini adanya isu mutu lulusan atau tamatan yang tidak bermutu. Makanya di sini diadakan PKL. Kemudian kebijakan Depdiknas Link and Match, yaitu sebuah sekolah atau SMK itu harus ada hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian perlibatan DUDI. Nah, kemudian di sini definisi praktik kerja lapangan. Praktek kerja lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang masih relevan dengan kompetensi siswa. Artinya yang berhubungan dengan jurusan masing-masing. Nah, kemudian di sini ada fungsi praktek kerja lapangan. Yang pertama, mengimplementasikan materi yang selama ini didapat di sekolah. Kemudian membentuk pola pikir yang konstruktif bagi siswa. Kemudian melatih siswa untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi secara profesional di tempat kerja. Artinya siswa dituntut di sini supaya bisa berbicara dengan lancar, berkomunikasi dengan baik. Kemudian membentuk etos kerja yang baik bagi siswa. Nah, di sini siswa diharapkan memiliki etos kerja yang baik, memiliki semangat kerja yang baik. Kemudian menjaga kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia usaha atau dunia industri. Nah, kemudian di sini
ada tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan beretos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Kemudian, memperkuat link and match antara program SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian, memperoleh pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan PKL SMK Negeri 3 Sampit tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini sifatnya wajib, artinya siswa wajib mengikuti PKL. Apabila tidak mengikuti PKL, berarti dinyatakan tidak bisa naik ke kelas selanjutnya. Kemudian PKL ini dilaksanakan di kelas 11. Nah, di sini tentunya sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Pelaksanaan PKL ada 2 tahap. Yang pertama, tahap 1 di semester ganjil, dan yang kedua di semester genap. Nah, di sini ada kendala-kendala industri. Yang pertama, kurangnya jumlah institusi pasangan DU/DI yang relevan, atau kurangnya jumlah institusi pasangan yang tidak sesuai dengan jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Sampit. Kemudian, kurang relevannya bidang kerja yang ada di DU/DI dengan kompetensi siswa. Nah, sama kurang lebih poinnya dengan yang pertama tadi. Kemudian, lokasi. Artinya lokasi tidak berada di kota Sampit atau berada di luar Sampit, sehingga terlalu jauh, terlalu berisiko. Kemudian kendala yang keempat, waktu PKL yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Terlalu cepat, ilmu yang didapat di sana kurang maksimal, atau terlalu lambat juga tidak bagus karena terlalu memakan waktu. Seharusnya selesai selama beberapa bulan, malah molor dari yang ditentukan. Kemudian permasalahan yang sering terjadi yaitu pihak DU/DI atau siswa kurang proaktif. Kemudian siswa yang sering tidak masuk, bolos atau alpa dan sebagainya, atau juga sering sakit-sakitan. Kemudian siswa yang terlambat datang, tidak tepat waktu. Nah, di sini juga menjadi permasalahan. Kemudian siswa salah pergaulan, artinya banyak bergaul di luar sekolah sehingga mengganggu jalannya PKL. Kemudian siswa tidak menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan di tempat kerja. Kemudian siswa yang tidak mematuhi instruksi di tempat kerja, artinya sering tidak mendengarkan arahan dari pihak DU/DI. Kemudian kurangnya komunikasi yang baik antara pihak DU/DI dan siswa. Kemudian siswa merusak atau menghilangkan barang atau data di tempat kerja. Nah, ini juga jadi permasalahan. Kemudian kurangnya kontrol dari pihak sekolah. Nah, di sini ada kasus-kasus yang menonjol. Yang pertama, siswa tidak membaca buku panduan. Buku panduan ini wajib dibaca supaya nanti di lapangan sana atau di tempat DU/DI sana sudah bisa mandiri dengan bantuan buku panduan tadi.
Kemudian tidak melaporkan permasalahan yang dihadapi di industri. Tidak melaporkan artinya di sini tidak melaporkan kepada pembimbingnya, sehingga pas ada masalah siswanya dikeluarkan dari pihak DUDI, guru pembimbingnya tidak tahu. Kemudian siswa sering izin dengan alasan tidak jelas. Nah, ini jadi masalah juga. Di sini kemudian siswa tidak pernah bimbingan konsultasi dengan pembimbing. Nah, di sini seharusnya siswa yang ikut PKL minimal lah paling tidak itu 1 bulan sekali lah temui guru pembimbingnya untuk konsultasi. Kemudian penulisan laporan tidak sesuai dengan panduan. Nah, makanya tadi poin nomor 1 itu perlu dibaca, diketahui artinya supaya nanti pas penulisan laporan sesuai dengan buku panduan tersebut. Kemudian di sini juga siswa malas. Artinya di tempat DUDI sana siswa itu dituntut proaktif, tidak malas-malasan. Kebanyakan siswa sering main HP sehingga pekerjaan yang ada di DUDI sana tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian siswa tidak proaktif, artinya siswa di sini duduk menunggu saja, tidak proaktif. Seharusnya siswa yang PKL di tempat DUDI meskipun tidak disuruh, kalau memang ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Kemudian siswa memasukkan dokumen. Nah, di sini kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi, karena kalau siswa memasukkan dokumen ini sama dengan halnya berbuat tindak kejahatan, memanipulasi dan sebagainya. Kemudian penyelesaian laporan terlambat. Nah, di sini kan laporan setelah selesai PI itu ditentukan sesuai jadwal, misalnya tanggal sekian harus selesai, ya harus selesai, jangan sampai molor. Kemudian modul tidak diselesaikan pada saat PKL. Nah, di sini siswa yang PKL tetap mendapatkan materi pembelajaran dari gurunya masing-masing, terutama bidang pelajaran di luar produktif, misalnya pelajaran PKN, agama, matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Itu siswa mendapatkan modul. Nah, modul ini dikerjakan, dikumpul sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian pengumpulan nilai dan sertifikat terlambat. Nah, ini juga kasus seperti ini memperlambat pembuatan sertifikat, sehingga sertifikat yang seharusnya dibagikan itu jadi terlambat karena nilai yang dari DUDI sana itu terlambat mengumpulkannya ke pembimbingnya masing-masing. Nah, di sini kewajiban siswa di tempat PKL yaitu yang pertama melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati, artinya sesuai dengan buku panduan, sesuai dengan kesepakatan, siswa harus melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kemudian mematuhi setiap instruksi di tempat kerja. Nah, jadi siswa yang berada di DUDI itu harus mematuhi aturan yang ada di sana. Kemudian melaksanakan K3 yaitu kesehatan, keselamatan kerja. Nah, artinya siswa di tempat DUDI juga mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, entah itu keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain. Kemudian menjaga nama baik DUDI dan alma mater. Kemudian melakukan observasi dan penelitian yang mempunyai tujuan positif. Kemudian bertanya kepada pihak yang kompeten apabila kurang paham atau tidak mengerti. Nah, apabila kalian kurang paham atau tidak mengerti, hendaknya kalian bertanya
dengan orang yang lebih kompeten. Nah, kemudian di sini ada sanksi terhadap pelanggaran, yaitu yang pertama dibatalkan PKL-nya dan harus mengulang. Nah, di sini kalau sudah dibatalkan PKL-nya maka dia harus mengulang. Kemudian menambah jam PKL di industri. Nah, di sini artinya menambah jam PKL di industri ini apabila dia dinyatakan selesai PI-nya tapi waktunya masih kurang, maka dia harus menambah jam PKL-nya di luar yang sudah ditentukan. Misalnya temannya melaksanakan PKL 6 bulan, maka dia harus menambah lagi. Misalnya kurangnya 1 bulan, maka harus menutupi 1 bulan itu. Kemudian dibatalkan nilai PKL-nya. Nah, ini fatal akibatnya. Apabila dibatalkan nilai PKL-nya, maka siswa yang bersangkutan itu tidak lulus PKL-nya. Kemudian yang terakhir, diberhentikan dari sekolah. Nah, ini bisa diberikan sanksi seperti ini apabila sudah siswa melewati batas yang sudah ditentukan, artinya sudah dipanggil, sudah diperingati beberapa kali tapi tidak didengarkan atau tidak dihiraukan, maka bisa diberikan surat pemberhentian atau dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait pelaksanaan PKL atau praktek kerja lapangan. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung menjadi siswa SMK Negeri 3 Sampit. Semoga sukses, semoga kalian betah di sini, semoga kalian selesai sampai kelas 12 dan lulus, mendapat ijazah dan bekerja sesuai dengan yang diinginkan kalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.